Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada yang berdoa di kelas ya, silakan dia. Ya silakan dulu Dea. Terima kasih ya Dea sudah bawa pagi hari ini. Nah sebelum kita banyak belajar hari ini, anak-anak kita akan menyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri anak-anak. Ya, Sabang sampai Merauke 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya silakan dulu anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, semau absen dulu ya, didengarkan namanya, dijawab tadi ya anak-anak. Aldio, Amelia, Andini, Aprilia, Bintang, Christine, Dea, Dio, Delha, Angelina, Indri, Jackie, Jenika, Kesia, Kevin, Lasmita, Marco, Serdia, Rehan. Anak-anak sudah selesai absen ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang enzim. Coba lihat semua anak-anak depan. Sudah lihat kan? Ya. Dengan nanti setelah belajar tentang enzim hari ini, kalian akan mengetahui ya tujuan pembelajaran kita yaitu dapat mengetahui komponen penyusun enzim. Kemudian kita dapat mengetahui sifat-sifat dari enzim. Nah, anak-anak inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Nah, iya. Demam ya, seorang anak sedang demam ya. Ada ibunya mau berdemam dengan menggunakan apa? Termometer. Ya. Nah, kemudian kira-kira kalau si anak ini demam seperti ini, bagaimana enzim dapat bekerja dalam tubuhnya? Terganggu atau tidak kira-kira fungsi enzim dalam tubuh? Terganggu ya. Nah, kemudian coba kita lihat pertanyaan yang ketiga. Mengapa saat terjadi demam seperti ini, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti makan bubur? Pernah ya? Kira-kira kalau kita demam, orang tua sering kasih kita bubur atau dokter ya, dokter ketika kita berobat kasih disuruh makan bubur gitu.
Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kita disuruh makan dulu? Aprilia? Benar-benar. Ya, sehingga dikasih makan bubur yang bagus, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ada peranan enzim di dalam proses mencerna makanan. Nah, begitulah dia, ya. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang enzim di kelas 11. Kira-kira ada nggak yang masih ingat enzim apa yang terdapat dalam tubuh kita? Enzim Vithialin bagus mango, ya. Ada enzim Vithialin. Meskipun masih banyak enzim yang lain, ya. Ada Vithialin, ada lipase, ada amilase, maltase, dan lain-lain. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini anak-anak mengenai tentang enzim, ya. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Faktor ketiga yaitu suhu. Enzim bekerja secara Coba diperhatikan video berikut ini anak-anak. faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim. Jika konsentrasi enzim tinggi, maka kecepatan reaksi pun akan meningkat. Faktor yang kedua yaitu konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat sejalan dengan meningkatnya konsentrasi substrat hingga faktor ketiga yaitu suhu. Enzim bekerja. Nah, coba anak-anak semua perhatikan video berikut ini ya. KiloCode is a powerful, open-source AI coding assistant that supercharges your development workflow right inside. Coba diperhatikan ya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim. Jika konsentrasi enzim tinggi, maka kecepatan reaksi pun akan meningkat. Faktor yang kedua yaitu konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat sejalan dengan meningkatnya konsentrasi substrat hingga jadi. Faktor ketiga yaitu suhu. Enzim bekerja secara optimal pada suhu optimum yaitu 20 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi, enzim akan berdehidrasi atau rusak. Jika suhu terlalu rendah, maka enzim tidak aktif. Faktor yang keempat yaitu pH. Setiap enzim akan bekerja pada kisaran pH yang berbeda-beda. Misalnya enzim pada pH asam, tialin pada pH netral, enzim pada pH basa. pH optimum kecepatan enzim akan maksimal. Faktor yang kelima adalah aktivator, yaitu meningkatkan reaksi substrat yang kemudian bekerja pada kerja aktivasi. Yang keenam yaitu inhibitor, merupakan zat yang bersifat enzim dalam hubungannya dengan substrat. Pada inhibitor kompetitif, zat-zat penghambat memiliki struktur yang mirip dari struktur substrat, sedangkan pada inhibitor kompetitif, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim diubah. Selamat belajar, semoga kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak
video tentang bagaimana sih enzim itu dapat bekerja di dalam tubuh kita ya. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi enzim dapat bekerja di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita mau lihat sebenarnya enzim itu apa, ya? Enzim itu apa di dalam tubuh kita itu? Nah, enzim itu adalah suatu protein, ya. Jadi enzim itu adalah suatu protein yang bersifat katalis atau dia bersifat mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Ya, dengan cara dia nanti akan meningkatkan laju reaksi kimia di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada beberapa komponen penyusun enzim itu sendiri. Nah, coba lihat di sini, ya, ada beberapa komponen enzim. Yang pertama adalah komponen enzim sederhana, ya, adalah komponen enzim sederhana. Dan yang kedua adalah komponen enzim yang kompleks. Nah, jadi enzim yang sederhana ini adalah hanya protein. Kan tadi enzim itu protein, gitu kan? Nah, yang kedua enzim yang kompleks itu disebut juga dengan holoenzim. Apa namanya holoenzim? Holoenzim itu adalah enzim yang kompleks atau enzim yang lengkap. Terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama namanya apoenzim. Yang kedua namanya kofaktor. Nah, jadi kalau apoenzim ini, ya, apoenzim itu adalah bagian dari protein yang sifatnya termolabil. Labil artinya dia gampang mengalami perubahan. Ya, karena ada apa tadi, ada faktor suhu dan pH. Ya, jadi kalau suhunya terlalu panas, enzimnya rusak, disebut juga dengan denaturasi. Apa anak-anak? Denaturasi. Kalau enzim itu terlalu panas, suhunya sama kayak tadi, ketika kita demam, suhu kita kan di atas dari suhu normal, maka enzim di dalam tubuh kita mengalami denaturasi atau rusak, sehingga kita nggak selera makan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kamu lagi demam, kamu nggak selera makan. Betul. Karena apa tadi? Karena enzim di dalam tubuh rusak. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua adalah kofaktor, ya. Kofaktor ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada gugus prostetik dan ada koenzim. Gugus prostetik ini adalah ion-ion anorganik. Nah, dia tahu nggak apa ion anorganik? Dia di sana ion anorganik itu apa, nak? Jadi ion yang berasal dari yang tidak hidup. Contohnya ion Na. Apa Na? Natrium. Ion Cl. Apa Cl? Fluorida. Ya. Nah, kemudian ada dia koenzim. Koenzim itu adalah yang berasal dari ion organik. Ion organik itu berarti yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah vitamin. Ya, koenzim tadi ada contohnya adalah vitamin. Nah, seperti itu dia. Kemudian enzim ini anak-anak memiliki sifat. Apa saja sifat-sifat enzim? Kita bisa lihat di sini. Enzim itu bekerja secara spesifik. Artinya enzim itu bekerja di substrat yang hanya bisa berkaitan dengan enzim. Contohnya di mulut. Di mulut itu adalah substratnya karbohidrat, enzimnya betanin. Nggak pernah di mulut itu dia mencerna lemak. Pernah dengar? Tidak. Nah, di mulut itu adalah proses pencernaan karbohidrat. Kalau di lambung, kira-kira lambung itu bersifat asam atau basa? Asam. Namanya asam lambung kan? Nah, kalau di lambung sifat enzimnya asam. Nah, apa kira-kira substrat yang dicerna di dalam lambung? Contohnya adalah protein. Nah, protein dicerna dalam lambung dalam kondisi asam. Kalau di mulut dia netral. pH netral itu berapa? 27 ya. Kalau pH asam berapa pH-nya? Di bawah 7. Kalau pH basa di atas 7. Ya, seperti itulah dia kira-kira.
Nah, jadi yang pertama tadi bekerja secara spesifik, artinya satu enzim untuk satu jenis substrat. Kemudian yang kedua, dia dipengaruhi oleh suhu dan pH. Nah, tadi ya ada suhu kerja enzim. Ya, enzim itu bekerja pada suhu berapa? Suhu normalnya tubuh kita. Berapa suhu normalnya tubuh kita? Iya, 36 sampai 40 lah kira-kira suhunya. Ya, 37, 38 atau 40. Nah, di atas dari 50 derajat enzimnya rusak. Kalau enzim rusak disebut dengan peristiwa apa tadi? Denaturasi. Ya. Jadi kalau enzimnya rusak tadi, enzim itu mengalami denaturasi. Ya, enzimnya rusak. Ya. Nah, kemudian enzim itu berupa koloid. Artinya enzim itu dapat berubah fase. Ada fase sol dan ada fase gel. Kalau fase gel kira-kira banyak air atau sedikit air? Kalau gel sedikit air, ini bagus. Kalau sol berarti banyak air, ya. Nah, jadi enzim itu juga gitu, nah, bisa dia kental seperti gel dan bisa encer seperti cair, ya, atau sol, ya. Nah, berikutnya adalah enzim ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, karena enzim itu dapat dipakai secara berulang-ulang, maka dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Tubuh tidak perlu memproduksi enzim dalam jumlah banyak, ya. Nah, kemudian enzim tadi bisa bekerja secara bolak-balik. Nah, bagaimana ini enzim bekerja secara bolak-balik? Contohnya gini, nah, ada substrat. Substratnya contohnya karbohidrat. Ada enzim. Enzimnya contohnya maltase. Ada substrat. Adalah bahan, ya. Ini karbohidrat contohnya. Karbohidrat. Kemudian ada enzim. Nah, ada substrat dan ada enzim. Nanti dihasilkan suatu produk. Ya, ada substrat, ada enzim, nanti dia akan menghasilkan satu produk. Contohnya gini, nah. Contohnya, misalkan substratnya adalah maltosa. Maltosa akan direaksikan, nanti dibantu reaksinya dengan enzim maltase. Hasilnya nanti adalah glukosa tambah glukosa. Nah, inilah dia produknya. Sekarang kalau ada dua molekul glukosa dengan glukosa bisa kembali membentuk maltosa. Makanya dia dibilang bekerja secara bolak-balik. Tidak. Tadi glukosa ditambah glukosa bisa disusun kembali menjadi suatu bahan namanya maltosa. Itulah kira-kira sifat-sifat enzim, ya. Nah, sekarang kita akan diskusi. Nah, untuk kelompok diskusinya anak-anak seperti diskusi minggu lalu, ya, anggota kelompoknya. Nah, ini ada LKPD-nya yang mau kalian kerjakan. Kelompok 1 ya, ini kelompok 2 tadi ya, dan ini kelompok 3. Nah, di sini anak-anak ada LKPD bahan yang mau kita kerjakan, ya. Nah, coba perhatikan apa yang mau kita bahas di kelompok diskusi ini, ya. Yang pertama, kalian isi dulu nama kelompoknya dan anggotanya siapa aja. Kemudian yang kedua adalah di situ ada kasus, ya. Ada kasus orang siswa berusia 16 tahun duduk di bangku kelas 3 SMA dan kemudian apa masalah yang dialami siswa tersebut, ya, didiskusikan. Kemudian nantinya dijawab pertanyaannya. Apa yang sudah kalian tahu tentang enzim? Tadi yang sudah saya jelaskan, ya, ditulis. Kemudian informasi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di atas si anak tadi, ya, apa kira-kira solusi, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian nomor 3-nya dijawab juga, nah, ya, apa yang masuk dengan ini. Nah, ini dikerjakan untuk diskusi. Nah, waktu diskusi saya kasih 15 menit.
Setelah nanti diskusi, kita presentasi. Oke anak-anak, silakan untuk berdiskusi. Kalau ada yang bertanyakan, nanti tanyakan ya. Yuk, diskusi ya. Jawab, boleh jawabannya. Jawab ya. Baca ya. Diskusi ya. Ayo, ya. Nah, di sini aja ya. Baca. Cari jawabannya ya. Ayo didiskusikan nah, sambil dicari jawabannya dari studi literatur ya. Dari studi literatur, boleh menggunakan handphone, boleh mencari jawabannya dengan menggunakan internet, ya, boleh mencari dari buku. Waktu diskusi 15 menit ya anak-anak.
Baca aja yang tadi. Ini jangan baca, jangan baca ini. Cara kerja enzim masuk sini, kenapa ini langsung ke sini? Ini kan begini cara kerjanya, cara kerja enzim. Udah siap anak-anak? Masukin lagi ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya, kita presentasi anak-anak. Berarti solusinya aja yang dibaca sih. Oh, berarti solusinya minum susu non laktosa. Oh, gitu. Berarti nanti ini nggak usah ini kapan nggak usah langsung nanti baca ini dulu, baru jawabannya susu yang mungkin dan susu non laktosa atau susu dari produk susu itu. Ya, karena teman-teman ya sudah selesai diskusi, ya berarti sekarang kita akan presentasi ya nak.
Tapi sebelumnya, sepertinya sudah 3 kali dari tadi diskusi ya. Sebelum kita presentasi, kita mau ice drinking dulu ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Ya, digerakkan badannya biar nggak tegang kali ya. Nah, jadi ice drinkingnya gini ya, nah. Kita ice drinking, kalau saya bilang batu, berarti pegang mulut. Ya. Kalau saya bilang botak, berarti kepala. Kalau saya bilang batik, berarti baju. Coba kita ulangi ya. Batik. Berarti pegang baju ya. Nah, kita ulangi. Batik. Ya, batu. Ya, botak. Ya, kita dengar ya. Oke, konsentrasi. Botak, batik. Nah, saya lagi ya. Botak. Konsentrasi ya. Ini belum semua konsentrasi ya. Oke, coba dengar. Batik, botak, batu. Ya, semuanya sudah konsentrasi ya. Masih semangat kan? Iya. Oke, silakan dulu anak-anak. Nah, kita akan presentasi hasil diskusi kalian, ya. Nah, untuk sebelum presentasi ada yang mau menampilkan hasil presentasinya untuk dipresentasikan hasil diskusinya untuk dipresentasikan ke depan dengan sukarela. Kelompok berapa? Oke, ya, kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi. Semua yang lain menyimak ya, anak-anak. Di sini ya, kurang geser ke sini. Ya. Silakan dibuka presentasinya. Halo ya semua. Halo. Kami dari kelompok 1 juga akan mempresentasikan dari tugas kelompok yang sudah kami diskusikan yang akan dijelaskan oleh Servia. Nah, jadi di LKPD-nya kan ada orientasi masalah. Kasusnya itu ada siswa berusia 16 tahun yang duduk di bangku kelas 3 SMA, dia mengalami masalah pencernaan. Anak tersebut mengalami hal perut kembung dan gak nyaman ketika dia mengkonsumsi susu. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah masalah utama yang dihadapi oleh anak tadi? Jadi menurut kelompok kami yang sudah kami diskusikan, masalah ini bisa mengarah pada kondisi intoleransi laktosa. Atau intoleransi laktosa ini adalah ketidakmampuan tubuh untuk mencerna laktosa di dalam susu. Nah, yang kedua, apa pengetahuan yang sudah kalian miliki terkait enzim? Pengetahuan yang sudah kami miliki itu, enzim itu adalah molekul protein yang bertindak sebagai biokatalisator, yang artinya mereka itu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh kita. Enzim itu sangat penting untuk berbagai proses biologis, termasuk pencernaan makanan, metabolisme, dan pertumbuhan. Yang kedua, informasi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi, informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama itu kita harus tahu dulu gejala dan frekuensi dari sakitnya tadi. Yang pertama itu, sejak kapan sih dia sudah mengalami gejala perut kembung ini? Terus, apakah gejala perut kembung ini selalu terjadi saat si anak mengkonsumsi susu? Lalu apakah gejalanya itu ringan, sedang, atau berat? Yang kedua, kita harus tahu jenis dan jumlah susu yang dikonsumsi. Yang pertama itu, susu apa yang dia konsumsi dan seberapa banyak. Yang ketiga, apakah dia ada riwayat alergi? Apakah dia memang alergi terhadap susu? Apakah dia ketika mengkonsumsi susu itu selalu perutnya kembung dan dia nggak nyaman saat mengkonsumsi susu? Terus yang keempat, ada juga kebiasaan pola makan dan gaya hidup. Kalau dia kebiasaan pola makannya pun nggak sehat, gaya hidupnya itu nggak bagus, itu bisa aja terjadi. Jadi ketika dia mengkonsumsi susu, enzim di dalam tubuhnya itu nggak bisa
menerima gula dalam susu ini tadi. Terus yang terakhir ada riwayat kesehatan dari keluarga. Apakah memang keluarganya juga ada keturunan seperti itu? Yang ketiga, menyelidiki dan menganalisis masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim itu adalah molekul protein yang bertindak sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Yang kedua, apa saja komponen penyusun enzim dan fungsinya? Jadi komponen penyusun enzim itu ada dua, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim ini adalah bagian utama enzim yang terdiri dari protein. Fungsinya itu untuk menentukan spesifitas kerja enzim. Yang maksudnya itu kalau misalnya dia satu enzim, berarti dia juga harus memiliki satu substrat. Yang kedua itu adalah kofaktor. Kofaktor ini adalah komponen tambahan yang membantu kerja apoenzim agar dia bisa berfungsi dengan optimal. Tujuannya itu untuk membantu reaksi transfer gugus kimia. Untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh Jenita. Sambil disimak ya anak-anak. Yang ketiga, sebutkan sifat-sifat enzim. Berikut adalah penjelasan. Sifat-sifat enzim adalah enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang kedua, seperti kunci dan tombol hanya bergerak tertentu yang cocok dengan sifat enzim. Contohnya enzim laktase hanya bekerja pada gula lain. Yang kedua, bekerja sebagai katalis biologis, yaitu enzim mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam reaksi. Terus setelah reaksi selesai, enzim tetap bisa digunakan kembali. Yang ketiga, bekerja pada suhu tertentu atau suhu optimum, yaitu enzim bekerja paling efektif pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Yang keempat, bekerja pada pH tertentu atau pH optimum. Yang kelima, diperlukan dalam jumlah kecil, yaitu enzim sangat efisien, hanya diperlukan sedikit untuk mempercepat reaksi. Yang keenam, tidak mengubah hasil reaksi, yaitu enzim tidak mempengaruhi hasil akhir dari reaksi, hanya mempercepat pencapaiannya. Jadi yang keempat itu faktor apa saja yang mempengaruhi kerja dari enzim. Faktor yang pertama itu adalah suhu atau temperatur. Jadi enzim ini memiliki suhu optimum untuk bekerja paling efektif. Biasanya itu di sekitar 30 derajat Celcius pada manusia. Dan juga jika suhu terlalu rendah, aktivitas enzim ini akan melambat. Dan jika suhu terlalu tinggi, enzim bisa terdenaturasi atau strukturnya rusak atau tidak aktif lagi. Dan yang kedua itu pada pH atau derajat keasaman. Setiap enzim yang bekerja paling baik pada pH tertentu atau pH optimum, dan pH yang terlalu asam atau terlalu basa dapat mengubah bentuk enzim dan menghambat kerjanya. Contohnya pepsin atau enzim lambung optimum di pH 2, amilase atau enzim mulut optimum di pH 6,8. Dan yang ketiga itu ada konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, semakin cepat kerja enzim hingga titik jenuh. Sehingga jika semua enzim sudah bekerja maksimal, penambahan substrat tidak akan meningkatkan kecepatan reaksi lagi. Dan yang keempat itu konsentrasi dari enzim. Semakin banyak enzim, makin cepat reaksi berlangsung. Tetapi jika substrat terbatas, penambahan enzim tidak akan berpengaruh banyak. Dan yang kelima itu ada inhibitor atau penghambat. Zat yang menghambat atau menghentikan kerja dari enzim ini. Ada dua jenis inhibitor atau penghambatnya. Pertama itu ada kompetitif, bersaing dengan substrat atau menempel pada enzim yang lain.
dan non kompetitif menempel di tempat lain dan mengubah bentuk situs aktif. Dan ada aktivator, zat yang meningkatkan aktivitas enzim. Contohnya itu ada seperti ion logam dan atau Ca12 yang dibutuhkan enzim yang tertentu untuk bekerja. Dan yang ketujuh itu waktu reaksinya, semakin lama waktu reaksi berlangsung maka semakin banyak juga substrat yang diubah. Tapi jika semakin lama kecepatan reaksi menurun karena substrat habis atau enzim mulai tidak aktif. Jadi contoh ilustrasinya itu jika kamu memanaskan enzim formulasi di atas suhu 60 derajat Celcius, enzim akan rusak dan tidak bisa memecah pati menjadi maltosal meskipun substratnya ada. Dan yang kelima itu mengapa enzim bisa tidak bekerja optimal akan dijelaskan lagi. Yang kelima, mengapa enzim bisa tidak bekerja optimal? Alasannya itu karena suhu tidak sesuai, yang kedua pH tidak sesuai, dan yang ketiga konsentrasi substrat atau enzim yang tidak seimbang. Yang pertama itu substrat terlalu sedikit, yaitu enzim tidak bekerja secara maksimal. Dan yang kedua substrat terlalu banyak, yaitu enzim menjadi jenuh, tidak bisa mengikat semuanya sekaligus. Dan yang keempat kehadiran inhibitor atau zat penghambat. Inhibitor itu bisa mengganggu atau menghambat kerja enzim. Dan yang kelima, kerusakan struktur enzim atau denaturasi. Ini bisa disebabkan oleh panas pH ekstrim, alkohol, logam berat atau bahan kimia tertentu. Dan yang kedua, struktur protein enzim berubah atau tidak bisa berfungsi lagi. Dan yang keenam, kekurangan kofaktor atau koenzim. Koenzim tertentu membantu kofaktor seperti ion logam atau vitamin. Dan jika tidak ada, enzim tidak aktif atau tidak bisa bekerja. Dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Pak. Oke, jadi apa tadi kesimpulannya adalah kesimpulan dari kelompok kami ini, enzim bukan hanya bagian dari pelajaran biologi, tapi juga berperan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari tubuh kita sendiri, industri makanan, hingga lingkungan. Jadi dengan memahami cara kerja enzim membantu kita menghargai pentingnya keseimbangan tubuh dan teknologi berbasis biologi. Jadi sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan saja ya. Jadi di sini saya mau nanya, apa saja komponen penyusun enzim dan fungsinya? Bisa dijawab? Langsung dijawab lah. Oke, terus kami diskusikan dulu sebentar. Nah, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Dea. Apa saja komponen penyusun enzim dan fungsinya? Jadi, komponen penyusun enzim itu ada dua, yaitu apoenzim dan kofaktor. Kalau apoenzim itu, dia fungsinya untuk menentukan spesifisitas kerja enzim, yang maksudnya jika punya satu enzim berarti substratnya juga harus ada satu. Kofaktor ini dia komponen tambahan yang membantu si apoenzim biar dia dapat berfungsi dengan optimal. Kalau si kofaktor ini dia fungsinya membantu reaksi transfer gugus kimia. Apakah jawaban ini diterima? Ya, sudah jelas. Oke, karena jawabannya sudah jelas, sudah boleh ditutup nah presentasi. Ini sekian presentasi dari hasil diskusi kami hari ini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk bagus ya. Nah, ada lagi kelompok 3. Silakan presentasi dulu.
dari LKPD yang diberikan sekarang. Jadi ada studi kasus seorang siswa berumur 16 tahun mengalami masalah pencernaan. Anak tersebut mengalami hal perut kembung dan tidak nyaman ketika mengonsumsi susu. Jadi kami diskusi kalau masalah utamanya anak tersebut mungkin karena kekurangan enzim yang namanya laktase. Enzim ini tugasnya buat mengurangi laktosa jadi bentuk bisa diserap tubuh. Tapi karena enzimnya nggak cukup, akhirnya laktosa numpuk dan bikin perutnya nggak nyaman. Kemudian ya apa yang kami ketahui tentang enzim yang akan dijelaskan oleh Rizky. Jadi apa yang kita tahu tentang enzim? Jadi enzim itu adalah alat bantu untuk mempercepat proses kimia, seperti mencerna makanan di dalam tubuh. Dan enzim itu bekerja secara spesifik banget dan nggak bisa terkeluar dengan tugasnya karena enzim ini mempunyai tugasnya masing-masing. Misalnya enzim membuat rencana gula yang cuma bisa bekerja di gula, nggak bisa bantu mencari lemak atau protein. Jadi komponen enzim itu sebenarnya tersusun dari dua bagian, yaitu apoenzim dan kofaktor. Jadi apoenzim ini di bagian utamanya yang berbentuk protein, dan yang kedua kofaktor itu kayak membentuk bantuan tambahan bisa dari vitamin atau mineral. Jadi yang sifat-sifat enzim, yang pertama enzim itu spesifik, jadi cuma cocok sama substrat tertentu saja. Setelah bantu reaksi, enzim nggak rusak, bisa dipakai lagi. Tapi enzim itu sensitif, dia bagus suhu dan pH yang panas. Misalnya suhu terlalu tinggi, malah bikin enzim rusak. Seperti yang dibilang tadi yaitu denaturasi. Yang keempat, enzim juga bisa digabung sama zat yang namanya inhibitor. Dan faktor yang mempengaruhi enzim suhu yang terlalu panas atau dingin. Yang kedua, pH yang tak cocok. Yang ketiga, jumlah enzim dan substrat tidak seimbang. Dan yang keempat, dan adanya zat penambah. Apa yang kita perlu kalau misalnya masalah anak tersebut tadi, ya solusinya mungkin minum susu non laktosa yang sudah diolah supaya perutnya nggak penuh lagi. Kemudian mengkonsumsi suplemen enzim laktase sebelum minum susu atau mengurangi konsumsi produk susu. Dan akan dijelaskan nanti oleh Pak Rian. Dan jadi dari pertanyaan ketiga itu apa yang dimaksud dengan enzim? Dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa enzim itu adalah suatu zat dalam tubuh yang terdiri dari protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam tubuh, yaitu mempercepat reaksi dalam tubuh kita saat kita minum suatu makanan. Nah, komponen enzim itu ada dua. Yang pertama itu ada apoenzim. Nah, apoenzim ini terdiri dari protein. Nah, apoenzim ini menentukan spesifikasi protein. Artinya menentukan kerja suatu zat atau zat-zat tertentu. Yang kedua itu ada kofaktor atau koenzim. Nah, kasar ini adalah zat yang non protein, misalnya seperti magnesium atau vitamin. Yang ketiga itu ada sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim yang pertama itu spesifik ini enzim itu bekerja hanya dalam zat tertentu, misalnya hanya memecahkan amino atau terus yang kedua itu bekerja sebagai katalisator. Enzim dapat bekerja tanpa habis atau tanpa berubah dalam reaksi tersebut sehingga bisa
bisa digunakan berulang-ulang. Jadi enzim itu bisa bereaksi secara berulang-ulang. Yang ketiga itu enzim itu hanya bekerja dalam suhu tertentu atau suhu dalam tubuh seperti 37 derajat ke atas atau 36 derajat ke atas. Terus yang keempat itu enzim itu hanya bekerja dalam pH tertentu, misalnya pH 7, ada juga dalam asam lambung itu seperti pH 2 dan dalam mulut seperti pH 7. Dan yang kelima itu enzim itu terdiri dari protein. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja dalam tubuh yaitu ada suhu, ada juga pH dalam tubuh tergantung dalam tubuh dan konsentrasi suhu. Jadi, mengapa apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja secara maksimal? Mengapa enzim tidak bekerja dengan secara maksimal? Tidak sesuai itu pertama, suhu tidak sesuai. Jika suhu dalam tubuh kita itu misalkan naik sampai 41 derajat, maka enzim tidak akan bekerja secara normal. Yang kedua, pH tidak sesuai. Misalkan kalau pH dalam lambung atau pH asam lambung atau aliran darah mengalami perubahan, tentu saja enzim tidak bekerja secara normal. Yang ketiga, denaturasi. Kalau denaturasi ini artinya kerusakan dalam enzim itu dikarenakan pH atau suhu dalam tubuh tidak stabil. Ya, jadi denaturasi tadi karena pH dan ini ya, pH dan suhu yang tidak stabil ya, yang membuat dia rusak. Itu aja nak. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan saya lihat. Jadi kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara kita itu agar bisa menjaga enzim di dalam tubuh kita untuk tetap bekerja secara optimal? Ya udah bisa dijawab nak. Mengapa enzim? Bagaimana cara tubuh menjaga supaya enzim itu bekerja secara optimal ya? Melihat dari faktor-faktor enzim tadi ya, dan sifat-sifat enzim ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita bisa menjaga enzim dan tubuh kita bisa terjaga? Jawabannya itu sederhana, itu tergantung dari diri kita. Misalkan tadi kan enzim itu bisa rusak kalau seandainya tubuh kita itu mengalami suhu yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi misalkan kita perlu menjaga kesehatan, misalkan jangan terlalu. Iya, betul ya, menjaga kesehatan karena enzim itu diproduksi oleh sel-sel tubuh kita itu sendiri. Begitu dia nah. Sudah paham Serpia? Ya. Karena Serpianya sudah paham dan jawabannya sudah diterima, maka sudah selesai presentasinya ya. Nah, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih. Ya, ya. Nah, jadi tadi sudah dipresentasikan ya apa saja yang kamu sudah ketahui dari enzim, ya kan? Kemudian tadi yang kedua bagaimana sifat-sifat enzim dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi enzim itu bisa bekerja di dalam tubuh. Nah, itulah dia tadi. Jadi kesimpulannya adalah ketika si anak SMA tadi yang kelas 3 tadi sakit perut karena mengkonsumsi susu karena ada kerusakan enzim. Ada kerusakan enzim yang mengolah susu atau yang mencerna susu tadi di dalam lambungnya, gitu kan? Maka tadi sudah ditanyakan saya kira bagaimana cara kita menjaga tubuh supaya enzim itu bisa bekerja dengan baik. Tadi bagaimana nak? Dengan cara
menjaga kesehatan. Coba kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba saya lihat. Ya, coba. Apa yang kamu dapatkan pelajaran kali ini tentang enzim? Jadi yang saya dapat dari pelajaran hari ini, enzim itu fungsinya itu sangat penting bagi tubuh kita. Dia membantu metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, terus cara supaya enzim ini tetap bekerja secara optimal di dalam tubuh kita itu ya dengan cara kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Ya, terima kasih ya, Serpila. Bagus. Jadi, yang mau menyimpulkan coba begini ya, bisa menyimpulkan apa yang kamu dapatkan pelajaran kali ini nanti. Baik, yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah tentang enzim. Jadi enzim itu adalah protein yang mempercepat reaksi dalam tubuh kita. Jadi enzim itu sangat berperan penting. Maka dari itu jangan sampai kita mengalami enzim dalam tubuh itu mengalami denaturasi, yaitu rusak. Ya, bagus. Tepuk tangan sama Aprilia ya. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini dari yang sudah kita dapatkan dari teman-teman kamu tadi, bahwa enzim itu adalah protein di dalam tubuh kita, yang mana protein itu gampang mengalami denaturasi, gampang mengalami kerusakan karena sifatnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya tadi adalah suhu dan pH. Bagus ya anak-anak. Nah, itulah dia kesimpulan kita. Ada nggak menurut kalian yang sulit dari pelajaran kita hari ini? Ada. Ya, semua masih bisa ya, masih bisa belajar ya, masih bisa menerima pelajaran hari ini kan, anak-anak? Ya. Bagus ya, kalau kalian masih bisa memahami pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini ya kita sudah menyimpulkan bahwa enzim tadi sangat berperan dalam tubuh kita. Maka aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita perlu menjaga kesehatan. Kita tidak sakit. Apapun kita sakit, enzim tadi bisa mengalami kerusakan. Nah, itulah dia pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, kita akan kuis dulu, ya. Kita akan tulis ada 5 soal kuisnya. Nanti akan saya tayangkan di sini. Kalian kerjakan, tuliskan jawabannya saja di kertas. Ya, nanti kita akan di buku catatannya, ya. Sebut per pribadi, ya. Nah, kamu menjawab soal kuis ini dari apa yang sudah kamu pelajari tadi. Oke? Siap? Siap. Nah. Soalnya dari sini ya, semua perhatikan soalnya di depan. Ya, nampak kanan dan belakang? Nampak. Silakan dijawab, ya dijawab jawabannya saja, opsinya saja ya. Misalnya A, atau B, atau C, tidak usah sebutkan namanya ya. Nanti kita lihat benar berapa kalian. Nah, soal nomor 1. Protein yang bersifat katalisator yang dihasilkan oleh sel tubuh makhluk hidup adalah A. Sel, B. Enzim, C. Ekspresi, D. Metabolisme, atau E. Katabolisme. Apa jawabannya? Silakan dituliskan saja nak. Sudah, kita lanjut. Kita lanjutkan soal nomor 2. Ion seperti Mg, Cl, dan Mg merupakan komponen penyusun enzim berupa apoenzim, B. gugus protein, C. koenzim, D. kofaktor, atau E. protein sederhana. Tuliskan saja jawabannya. Sudah, kita lanjut ya. Kita lanjutkan soal kuis ke nomor 3. Manakah dari hal berikut ini yang benar mengenai sifat-sifat enzim? A. Kerja enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. B. Enzim tidak mengalami kerusakan pada suhu 60 derajat. C. Enzim adalah lemak. D. Enzim bekerja secara satu arah saja. Atau E. Enzim memiliki jumlah yang banyak diproduksi
secara terus-menerus? Jawabannya dituliskan saja, nak. Sudah kita lanjut? Sepertinya kalian paham betul ini ya. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 4. Manakah enzim berikut ini yang bekerja pada pH asam? A. Pitialin di mulut, B. Pepsin di lambung, C. Maltase di usus, D. Suprase di usus, atau E. Trypsin di usus. Lanjut. Bagus. Soal nomor 5. Enzim yang rusak karena suhu terlalu tinggi mengakibatkan A. Osmosis, B. Difusi, C. Denaturasi, D. Hemolisis, atau E. Transformasi. Sudah tahu? Sudah. Ya. Karena soal kuisnya cuma 5, ya. Jadi soal kuisnya sudah selesai. Sekarang kita akan periksa soal kuisnya. Di-change saja ke teman sebelahnya. Change teman sebelahnya. Sudah change nah? Sudah tukar. Kalian sudah tukar nah? Sudah? Nah, iya dong. Ya, yang sudah ditukar tolong diperiksa. Nanti nilainya yang benar dikali 1 poin. Ya. Yang benar dikali 1 poin aja. Ya, nanti ada proses penilaiannya. Ini 5 nanti ada prosesnya lagi ya dengan nilai presentasi tadi nah. Ya, jadi yang benar nanti nilainya 1 poin aja ya. Nanti saya tambahkan dengan nilai presentasi baru nanti ada penilaiannya ya. Nomor 1 tadi jawabannya adalah ya, protein yang dihasilkan bersifat katalisator adalah enzim. Nomor 1 itu jawabannya B. Ya, dikoreksi ya nak, dikasih checklist. Nomor 1 jawabannya B. Nomor 2, ion Mg, Cl, dan Me memiliki komponen penyusun enzim berupa apa tadi? Jawabannya adalah gugus prostetik. Adalah gugus prostetik ya, karena dia adalah ion. Ya, jawabannya adalah B, gugus prostetik. Nomor 3, manakah hal berikut ini yang benar mengenai sifat enzim? Jawaban yang benar tadi adalah enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Bagus. Nomor 4, manakah enzim berikut ini yang bekerja pada pH asam? B. Enzim di lambung. Yang berikut, soal nomor 5. Enzim yang rusak karena suhu terlalu tinggi mengakibatkan apa tadi nak? Jawabannya C. Sekarang ya tulis jumlah yang benarnya, maka nanti sebutkan poinnya. Ya. Amelia 65 ya. Andini 63. Aprilia 5. Bintang 5. Christine 4 ya. Dia Dio 5. Angel bagus ya ini Nasma ya. Diberi 4 salah. Jackie, oh Jackie tadi sakit ya. Jennifer, Kesia, 5. Kevin, jangan lupa. Lasmita, 5. Marco, 5. Servia, 5 sih. Rehan, ya. Nah, anak-anak, inilah tadi yang sudah kalian jawab ya kuisnya. Dari kuis ini
Tampak kalian semua sudah paham materi hari ini tentang Injil ya. Minggu depan ya, jadi ada penugasan. Minggu depan kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, jadi kalau di buku itu halaman 19 ya. Jadi nanti boleh dilihat bukunya dan dibuat ringkasannya terlebih dahulu di rumah. Ya, jadi di rumah diringkas dulu materi tadi ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Jadi di rumah ditulis ya, dibuatkan peta konsepnya. Ya, dibuat peta konsepnya, kemudian nanti dibuat ringkasannya. Ya, jadi supaya lebih paham lagi minggu depan ketika kita belajar biologi. Ya. Nah, itu saja dulu anak-anak ya pelajaran kita hari ini. Tadi kuisnya sudah dan tugasnya sudah, maka dengan demikian pelajaran kita pun sudah selesai ya anak-anak. Nah, jadi minggu depan ya kita belajar biologi untuk topik yang baru. Nah, sebelum kita keluar ya kita berdoa dulu. Ya, siapa yang doa kita nak? Ya, silakan. Oke, teman-teman, mari kita dulu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami berada di kerajaan surga Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini melakukan pembelajaran. Dan terima kasih Tuhan atas kami penyertaan-Mu, kami telah selesai melakukan pembelajaran ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami melakukan aktivitas masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar tentang enzimnya. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi.